Pembicaraan malam ini lebih banyak sisi politiknya ya. Lebih kurang Politik personal dengan tata politik. negara itu bagaikan satu mata uang, dua Ya, sisi mata saya lihat dari satu mata kalau uang. kita menguji dari segi indikator ya, tidak ada yang kembar secara hukum ya. Dan secara sosial juga enggak. Secara hukum yang memegang kendali pemerintahan, yang merumuskan kebijakan-kebijakan negara adalah presiden terpilih. Ya, kalau ada sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo pada acara halal Purnawirawan Angkatan Darat, dia memang melakukan konsultasi-konsultasi, pertemuan ya dengan Pak Jokowi, juga sowan ke Ibu Megawati, bertemu dengan Pak SBY. Yang tidak bisa dilakukan nama dia ini ketemu dengan Gus Dur karena udah meninggal, kan itu gitu ya. Dia membuatkan betul persoalannya ya. Keuntungan pengalaman itu sudah suatu yang normal. Kalau isu terkait matahari kembar ya, kemudian ada tudingan lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ada tudingan bahwa dia adalah presiden boneka, itu kan satu faktor-faktor sporadik aja. Serpihan-serpihan, ya kan? Serpihan-serpihan misalnya katakan dia berkonsultasi, tapi kan coba kita cek misalnya. Apakah proyek ikan itu dilanjutkan secara masif? Kan tidak. Proyek IKN, ibu kota negara kan tidak juga. Ya. Jadi saya membaca ini faktor-faktornya tidak masif tapi sporadik. Ada persoalan kemarin mutasi dan kemudian pembatalan mutasi Jenderal Kunto. Yaitu kemudian juga menjadi satu sorotan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Orang tuanya Pak Trisno bergabung dengan Forum Purnawirawan, satu di antaranya adalah minta Gibran diberhentikan, dimakzulkan. Kemudian beberapa saat kemudian Jenderal Kunto putranya Pak Tri ini digeser, kemudian diperbaiki kembali. Jadi perjalanan politik ini ya, itu dinamis satu. Kemudian saya percaya seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Sahganda ya. Pak Prabowo ini punya kepribadian ya dia ingin bertemu dengan orang tapi tidak bisa diatur juga. Tidak 100% dia mau diatur. Dia punya style sendiri, punya pemikiran sendiri. Ke depan ini semakin dia solid dengan kekuasaannya dia. Ini keyakinan saya melihat faktor itu. Dan semua yang dikerjakan dan apa yang terjadi ke depan itu adalah sejalan dengan hukum konstitusi kita. Kalau dia masih jadi presiden dia akan pegang kendali. Ya. Dan kemudian jangan lupa partai pendukung Pak Prabowo ini mayoritas besar di parlemen, di DPR. Pasti ikut dalam kebijakan, mendukung kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada celah untuk mengatakan terjadi kembar-kembar apa. Ya kan tadi Pak SBY mengingatkan dalam sistem tata surya ini hanya satu atap matahari. Betul. Kalau dua matahari Pak gelap di dunia ini. Ya kan? Itu kan suatu metafora atau perumpamaan yang buat saya yang irasional juga. Kalau ada yang sedikit-sedikit, katakanlah ada yang berkunjung ke tempat Pak Jokowi, peserta SESPIM, ya tadi dikatakan kok berlebihan liputannya misalnya. Itu kan satu persoalan kecil sebetulnya. Ya kan? Tapi kendali tetap di tangan presiden karena konstitusi. Apalagi bicara secara politik, mayoritas. Dan ada hal-hal yang menurut saya by nature ya, karena kepribadian Pak Prabowo, hal-hal yang kira-kira kurang baik cepat recovery. Ini hebatnya Pak Prabowo di sini, ya cepat recovery. Persoalan Hasan Nasbi misalnya kemudian cepat recovery, walaupun itu a small thing ya. Hasan Nasbi ya nggak tahu, tapi ada satu indikasi. Ya, kemudian juga ya memang ada kritik-kritik ya terhadap, tapi semua ini kalau mau dilihat indikator-indikatornya, yang disebut matahari kembar ya atau tuduhan Presiden Prabowo ini adalah boneka Jokowi,
Itu small thing itu. Hal yang kecil, sporadik. Barangkali ada indikator-indikator sosial, kemudian dikaitkan orang, ini begini, kemudian ditarik kesimpulan bahwa ada matahari kembar, kemudian tuduhan bahwa boneka. Saya kira itu sangat sporadik sekali, ya kan? Itu adalah isu sosialnya begitu. Dan jangan lupa masyarakat kita ini suka gosip Pak Kardi. Ya semakin digosok semakin sip kan gosip gitu. Jadi tidak esensial isunya kembar atau misalnya tuduhan seperti itu. Dan saya percaya pada pribadi Pak Prabowo dan kemudian pengalaman politiknya, ya kan. Dia adalah seorang demokrat. Pak Prabowo seorang demokrat, betul. Ketika ditolak bertemu dengan Pak Habibie waktu itu, dia ikut aja. Ya kan nggak ada sesuatu gerakan yang dibikin kacau atau apa, dia ikut aja. Ya memang tinggal bagaimana DPR melakukan pengawasan terhadap jalan pemerintah. Ya kan, mungkin para pakar juga menyuarakan pikiran-pikiran alternatif, korektif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Nggak bisa dibiarkan. Jadi saya tidak melihat ini isu yang serius ya, soal isu matahari kembar, tapi bahwa ada peringatan jangan sampai seperti itu, saya sepakat, ya kan. Tapi kalau beberapa menteri sowan ke Pak Jokowi sebagai mantan bos, itu simple thing ya, satu yang simple aja, sederhana. Bukan berarti tiba-tiba beberapa menteri datang ke Pak Jokowi kemudian program pemerintahan diinstruksikan oleh Pak Jokowi, tidak seperti itu. Tetap ke tangan presiden. Kalau dia sowan sesuatu sosial, ini suatu sosial. Ya kan bahwa ada dimensi politiknya ya kecil-kecil aja tuh. Jadi nggak terlalu banyak mengguncang kekuasaan kayak gitu. Dan ini tradisi. Jadi kalau tadi Bung Saganda bilang bahwa dia punya dua sisi sebagai pribadi, politisi, demokrat ya. Juga dia mantan kombatan. Saya kira juga itu satu diferensiasi ekstrim ya. Ekstrim. Bukan tiba-tiba dia ada sesuatu tidak suka kemudian dia muncul sebagai kombatan, tidak. Pengalaman sebagai kombatan justru membuat dia bergerak lebih cepat. Mengambil keputusan lebih cepat. Ini kan mantan Danjen Kopassus. Bergerak lebih cepat. Dan sebagai seorang demokrat dia tata ini. Dia tata hubungan politik, hubungan dengan parlemen segala macam. Jadi mesin politik ini bisa menjamin tidak akan ada matahari kembar. Ya kan? Tidak akan. Dan saya kira manusiawi juga kalau Pak Jokowi juga sadar diri ya bahwa sekarang tidak berkuasa, sekarang eranya Pak Prabowo. Tetapi kita juga perlu mengakui bahwa era sekarang ini karena ada hubungan dengan Pak Jokowi kemarin sebagai pendukung Pak Prabowo ya. Ada publik menafsirkan ini keberlanjutan segala macam. Tapi buat saya itu adalah isu sporadik, isu yang tidak terlalu besar lah ya, besar. Dan secara konstitusional tetap Pak Prabowo sebagai pemimpin. Hanya ada satu matahari dan saya kira kepemimpinan Pak Prabowo itu ke depan akan lebih baik. Tentunya pasti ada koreksi ya. Ada koreksi dari masyarakat, koreksi dari pakar, koreksi dari parlemen. Itu lumrah. Tapi beliau adalah seorang pendengar, ya kan? Hanya sekali belum terjadi pertemuan ya Bung Rocky dengan Pak Prabowo ya, nggak tahu jadi atau enggak ya, yang ditunggu-tunggu publik. Kira-kira begitu pendapat saya Pak Karni. Terima kasih.